Lalu mereka datang rame-rame om. Tuh geng ini datang sama anak mater. Saya di situ dipaksa dan digiring ke toilet om. Saya ditonjok, punggung saya dihabisi, kepala saya dihantam. Dada saya mata saya langsung putih, rahang saya sampai bengkok, mulut saya udah banyak darah, gigi saya hampir copot. Mereka sudah melecehkan kemaluan saya di depan siswa perempuan dan bahkan di depan guru. Dipegang dan ditowel-towel. Dia megang pantat saya. Lo harus tunduk sama perintah kita, lo harus bisa melayani kita semua. Kamu tahu nggak, kita semua ini penguasa negara di sini. Dia bapaknya DPR, dia bapaknya MA, dia bapaknya MK, dia bapaknya MPR. Ini sahabat gua, anaknya ketua partai. Lo kalau misalnya macam-macam, habis lo. Kepala saya dijambak, dibilangin badan saya bau sampah, dibilangin badan saya bau ketek. Rafiq, ya, dia adalah korban perundungan pembulian di sekolahnya, ya, secara verbal dikata-katain, ya, sampai terakhir dikeroyok, ya. Dipukulin berapa orang? Dipukulin 3 orang dan yang menyaksikan 30 orang di toilet. Menyaksikan 30 orang. Sampai akhirnya dia sekarang tidak datang ke sekolah lagi selama? Udah selama 9 bulan. 9 bulan? Saya tidak pernah dikasih pendidikan apapun. Oke. Kamu sekolah di mana? Saya bersekolah di Binus International School Simpruk. Sampai saat ini saya bergabung di Binus itu di kelas 11. Oh, jadi kamu masuk di tengah, bukan dari awal ya? Bukan. Di kelas 11 tuh berarti kelas 2 SMA ya? Ya. Oke. Kamu udah umur 18 tahun misalnya? Saya baru naik 18. Udah 18 tahun. Oke. Dan ini ada Bapak dari Rafiq juga. Iya, Pak. Ada kuasa hukum Bang Nahak dan Bang Sunan ya? Iya. Oke, ada link beritanya nih. Link beritanya ini http Google bla bla bla. Ada 4 terduga pelaku bullying SMA Binus Simpruk Sunan Kalijaga sangat sadis katanya. Kita buka. Kita baca. Loh. Maaf, kami tidak menemukan halaman yang Anda cari, kompas.com 404. Kok ini ada link beritanya kok tapi nggak ada ininya sih? Ada kok, awalnya ada kok. Bentar, ini ada link bawahnya lagi nih. Suara bergetar, korban bullying SMA Binus Simpruk saat cerita kronologi kejadian. Loh, sama lagi. 404, maaf kami tidak menemukan halaman yang Anda cari. Kenapa nih kalau kayak gini? Ini awalnya ada nih. Hah? Awalnya ada. Tapi ini 404. Sekarang udah di take down. Di take down. Di take down, Pak. Nah, Beritanya betul keluar. Oh iya, udah nggak ada sekarang. udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Satu hari sempat keluar, Pak. Kok bisa? Siapa ya? Oh, ini di take down apa? Yang take down siapa? Kompasnya apa? Ada gimana sih kalau gitu saya nggak ngerti. Itu di take down, Pak. Satu hari pertama itu beritanya termasuk viral, habis itu di take down hilang langsung, Pak. Ya kami tidak tahu siapa yang take down. Gitu, Iya. Pak. Karena kami menyampaikan kebenaran, Pak, semuanya. Negara ini bisa lebih hilang. CCTV aja bisa hilang. Nah, pertanyaannya nih, Rafiq, kamu masuk dari kelas 11 berarti kapan tuh, tahun berapa? Saya masuk itu tanggal, kalau saya nggak salah, tanggal November tahun 2023. November 2023. Kapan perlakuan pembulian itu mulai kamu rasakan? Saya masuk di Binus International School ini dengan tujuan pertama, saya ingin mencari sekolah yang lebih dekat dari rumah saya. Oke. Dan saya benar-benar bertekad untuk bisa membanggakan kedua orang tua saya. Saya ingin bisa menjadi pribadi anak bangsa yang bisa membanggakan nama Indonesia ke luar negeri. Oke. Jadi saya memilih Binus School Simpruk dan saya berharap itu semua dapat dibantu oleh pihak sekolah dari awal, Om. Saya masuk Binus School Simpruk itu sekitar bulan November awal, Om. Masuk bulan November awal. Dari awal itu saya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak ada teman sebelumnya di sana. Saya tidak ada kenalan di sana. Saya di sana berharap saya bisa diterima di sana. Tapi dari hari pertama saya di sana, mereka sudah mengata-ngatai saya. Mereka sudah melecehkan kemaluan saya di depan umum dan di depan siswa perempuan dan bahkan di depan guru, Om. Tunggu. Anu kamu dipegang sama laki perempuan nih? Laki, Om. Dia gay, homo, bagaimana? Saya jujur nggak tahu. Saya awalnya aja nggak tahu dia siapa, Om.
Saya tidak Awalnya nggak dia tahu, tapi siapa. kamu sekarang udah tahu dia siapa. Sekarang saya tahu dia siapa. Oke, sebelum kita tanya dia siapa, gimana caranya di depan siswa laki dan siswi perempuan, anu kamu dipegang tuh gimana cerita? Diapain sih? Saya jadi lagi jalan, saya habis kelas, saya mau pindah ke kelas yang lain, saya mau transfer ke kelas yang lain. Saya cuma sendirian di sana. Mereka ini udah nunggu sejajar sebarisan, udah sekitar 20 orang gitu Om. Itu duduk di atas meja semua. Itu di situ juga karena murid lain juga perpindahan kelas. Itu murid lain juga ada di sana. Saya disamperi oleh ketua gengnya ini. Lalu ketua gengnya ini bilang ke anggota gengnya, lihat nih, gue maluin dia. Akhirnya kemaluan saya dipegang sama dia, dipegang-pegang Si ketua geng ini. dari ketua geng ini Om. Iya. Akhirnya Dipegang tuh diapain? Diremas di ya, dipegang dan ditowel-towel Om. toel-toel, oke. Di situ saya langsung shock gitu kan Om. Saya langsung tempis saat tangan dia, malah dia megang pantat saya Om. Ini nggak normal, bagaimana sih kalau anak laki kan? Laki Om, saya Perlu diperiksa loh itu. dipegang pantat saya sampai mereka semua ngetawain saya. Satu geng 20 orang itu langsung ngetawain saya semua. Guru pun melihat saya, tapi guru nggak ada yang negur. Siapa ketua geng ini? Berinisial K Om. Berinisial K. Apa dia? Maksudnya bisa jadi ketua geng itu kenapa dia? Saya jujur nggak tahu, karena saya sebelumnya di sana cuma ingin belajar, saya ingin menempuh pendidikan doang di sana. Saya nggak mau terlibat apapun, saya nggak mau bermasalah dengan siapapun. Tapi dari awal sekolah perlakuan mereka sudah seperti itu. Akhirnya saya tanya, nama kamu siapa? Kenapa kamu barusan sama saya seperti itu? Saya ada salah apa sama kamu? Tapi dia malah ngetawain dan bilang kalau saya banci. Saya di situ langsung tanya, saya ada salah apa sama kamu? Kenapa kamu nggak ada masalah seperti ini? Kenapa kamu mempermalukan saya seperti ini? Di situ saya malah diketawain lagi. Saya dibilang sampah sana. Di situ saya benar-benar langsung bingung Om. Saya kenapa saya seperti ini? Itu di hari pertama saya seperti itu. Akhirnya karena saya tahu perilaku dan sikap mereka, saya diperlakukan seperti itu. Saya berusaha untuk mencari teman yang lainnya Om. Saya berusaha untuk kenalan dan mencari partner untuk belajar Om. Tapi ketika saya mau kenalan sama orang lain, malah mereka langsung teriak, mereka langsung menjauh dari saya Om. Saya nggak tahu Om salah saya apa. Satu sekolahan tuh jadi? Nggak cewek, nggak cowok. Mereka seperti itu Om. Dan ternyata mereka dari ketua geng dan geng ini seringkali setiap saya habis ngomong sama orang yang ingin saya kenalan, mereka langsung samperin. Mereka langsung tanya, kenapa gue temenan sama dia? Oh, selalu diintimidasi berarti orang yang Iya. temenan sama kamu. Jadi di situ saya benar-benar mau kenalan dan mau dapat temen yang saya harap bisa bersama-sama kita ngebanggain sekolah BINUS, bersama-sama kita ngebanggain Indonesia ini. Tapi itu benar-benar saya udah dianggap kayak binatang Om di sana. Oke. Kamu ngadu sama guru nggak? Saya dari awal saya dilecehin, kemaluan saya seperti itu, saya udah nggak masuk di akal sehat saya Om. Akhirnya saya di sana langsung nanya kepada orang dari perwakilan sekolah itu yang menerima saya di BINUS School Simpruk. Saya diterima di beberapa sekolah internasional Om sebelum masuk BINUS School Simpruk, dan kami mensortir lagi. Saya diterima dan kita memilih BINUS School Simpruk karena jaraknya yang dekat dengan rumah kita. Dan BINUS School Simpruk dari awal menjanjikan banyak sekali yang akan diberikan kepada saya dan orang tua saya. Tetapi pada faktanya sampai bahkan saya mengadukan tentang pelecehan ini, tentang saya dipermalukan di depan umum, bahkan di depan guru. Depan guru? Depan guru saya dipermalukan. Tapi pihak sekolah malah yang menerima saya malah bilang, kamu anak baru di sini. Kamu anak baru di sini, itu kamu yang harus mestinya harus ikut sama mereka. Kamu di sini harus introspeksi diri. Tandanya kalau misalnya kayak gitu, kamu yang ada kesalahan. Emang kamu itu yang harus introspeksi diri. Akhirnya di situ saya bingung Om. Saya mau Guru bilang gitu? guru yang nerima saya seperti itu. Guru apa itu? Dia di bidang IB koordinator Om. Pendidikan koordinator Om. Dia ngomong kamu yang harus ngikutin mereka, berarti dia Saya. membiarkan yang namanya pembulian di sekolah itu dong? Bahkan saya yang disalahkan, saya yang harus, mungkin saya yang harus introspeksi diri, mungkin saya ada kesalahan. Akhirnya karena muridnya sudah memperlakukan saya seperti itu, gurunya pun bilang bahwa saya seperti itu. Saya di hari kedua saya datang ke sekolah dengan keadaan mental yang benar-benar udah down Om. Karena saya
hanya ingin bisa diterima dengan baik, saya hanya ingin bekerja sama dalam pendidikan dan membanggakan bangsa Indonesia. Tapi malah seperti itu kan, dan saya ngerasa saya setiap mau ingin belajar di sekolah, saya saking ngerasa aneh, saya sampai datang ke toilet. Saya ngaca. Apa yang salah dari diri gua? Kenapa gua dikatain dulu? Gua gak salah sama mereka. Saya ngerasa sampai saya jalan aja aneh, Om. Padahal sebelumnya saya nggak pernah dibilang kayak gitu. Apa? Kamu keluarin aja apa yang kamu rasakan. Akhirnya di sana, karena gurunya juga bilang saya harus introspeksi diri. Saya berusaha untuk memperbaiki diri. Saya berusaha supaya mereka bisa terima saya dengan baik. Saya cuma nggak mau ingin kecewaan papa sama mama saya udah bayar sekolah, saya nggak mau buang-buang waktu mereka. Pembiayaan saya bukan untuk seperti ini, jadi saya harus kuat dari awal saya. Walaupun mental saya udah banyak kekhawatiran saya akan sekolah dikatain apa lagi sama mereka, saya akan dipermalukan seperti apa lagi sama mereka. Tapi saya nggak bisa. Kalau misalkan saya ke sekolah, sama aja saya ngebohongin orang tua saya. Sama saja saya nggak ada sama orang tua. Tetap sekolah di situ. Akhirnya 2 hari saya itu benar-benar setiap mau ke kelas, saya mau sekolah itu saya ngaca dulu ke toilet. Saya pastiin, saya nanya ke diri saya, apa yang salah dari badan saya, apa yang salah dari fisik saya. Akhirnya di sana saya berusaha untuk menghindari mereka, tapi mereka selalu deketin saya lagi, mereka selalu ganggu saya lagi. Bahkan saya lagi belajar di kelas, saya lagi dengerin guru, mereka selalu ngeledek saya, manggil saya, ngeledekin saya dibilang bau, saya dibilang bau sampah, saya diusir dari kelas itu. Gurunya? Guru bener-bener Guru diem aja? gak ada yang mau perhatikan saya. Bahkan sampai karena saya dari guru pun seperti itu, akhirnya setiap mereka ganggu saya cuma sabar, Om. Saya cuma berusaha untuk introspeksi dan ngalah dari mereka. Saya tahu cuma saya sendirian di sini, jadi saya harus ngalah. Malah ketua geng ini makin menjadi-jadi, Om. Saya makin diinjek-injek. Saya datang ke sekolah, saya lagi belajar, kepala saya ditowel, kepala saya dijipus. Saya lagi jalan, kepala saya dijambuk, kepala saya dipegang-pegang. Dibilangin rambut saya palsu. Dibilangin badan saya bau sampah. Dibilangin badan saya bau ketek. Itu mereka selalu memperlakukan saya setiap hari di depan umum, di depan guru, di depan security, di depan anak cewek seperti itu. Gimana nggak ada yang mau temenan sama saya, Om? Mereka belum tahu diri saya siapa, tapi nama saya sudah dicemari oleh mereka. Akhirnya sampai saya bilang, saya benar-benar minta maaf sama kamu. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Kamu minta maaf ke dia? Saya minta maaf ketua geng, tolong jangan ganggu saya lagi. Saya nggak akan ganggu kalian. Kalau misalkan kalian ganggu saya kayak gini terus gimana? Saya di sini dibayari sama orang tua saya nggak mau kecewain mereka. Maaf bro, kalau misalkan saya ada salah sama kamu, saya minta maaf. Saya minta maaf beneran. Tapi tolong jangan ganggu saya lagi. Saya cuma mau belajar di sini. Ya. Tapi mereka malah ketawa. Saya diperlakuin seperti banci deh. Diapain lagi? Akhirnya saya dibilang, banci kamu. Kamu kalau misalkan mau sekolah di sini, kamu mau kita nggak bully kamu lagi. Kamu harus hadapi kita semua di sini. Mereka datang 20 geng, ditunjuk bapak dia. Nih, kita semua ini penguasa di negeri ini. Siapa yang bilang tuh? Ketua geng si K ini? Ketua geng. Oke, apa dia bilang? Dia bilang, bahkan ada anak dari salah satu ketua partai, dia juga bilang, bapak gue ketua partai di sini. Lu nggak bisa, kalau lu mau nyamar sekolah sini, lu harus lain kita semua. Bapaknya anak ketua partai yang ngomong? Ketua partai, dia ngaku seperti gitu ke saya. Tapi dia ngaku-ngaku apa emang anak ketua partai? Saya nggak tahu. Siapa inisialnya? Inisialnya? Saya awalnya nggak tahu nama dia, tapi setelah itu saya tahu inisial nama dia adalah MO. M, anak ketua partai. Bukan partai gua kan? Enggak, partai gua nggak ada yang masih SMA soalnya.
Dan anak ketua partai gue baik-baik, ya kan? Oke, anak ketua partai. Terus dibilang tadi kan dibilang bapak dia maksudnya apa? Mereka anak-anak orang penting semua, bagaimana? Mereka mengaku seperti itu, mereka mengancam saya dengan bapak mereka. Bilang apa? Apa kata-katanya, kalimatnya? Kamu jangan macam-macam di sini. Kita semua ini, kamu tahu nggak? Kita semua ini penguasa negara di sini. Dia bapaknya DPR, dia bapaknya MA, dia bapaknya MK, dia bapaknya MPR. Ini sahabat gua, anaknya ketua partai. Lu kalau misalkan macam-macam sini, habis lu, diculik udah. Itu yang bilang ketua geng. Ketua gengnya anak apa? Anak pejabat juga? Saya Kan? nggak tahu, Om. Saya nggak pernah kenal dia, Om. Dia ngaku kayak gitu, saya bilang, oke, saya hormati semuanya. Lalu mereka tanya, bapak kamu siapa? Saya di sana cuma bilang, bapak saya cuma pengusaha biasa, bapak saya pengusaha swasta. Tapi alhamdulillah bapak saya bisa mengeluarkan budget untuk saya bersekolah di sini karena bapak saya percaya dan bapak saya ingin saya menjadi orang sukses. Dan saya nggak mau kecewain bapak saya. Tolong jangan ganggu saya lagi. Apa kata mereka? Mereka malah ketawa. Oh, bapak lo cuman pengusaha biasa doang. Kalau misalkan macem-macem lo sini, gak akan ada yang bisa nyelamatin lo. Lo harus tunduk sama perintah kita. Lo harus bisa melayani kita semua. Jadi seperti itu kan. Akhirnya saya mendengar itu. Saya tiap hari ke sekolah saya langsung mikir, saya nggak mau berbuat kesalahan, saya nggak mau sampai saya diapa-apain sama mereka. Terus kejadian kamu dipukulin tuh gimana ceritanya? Jadinya di situ saya berusaha untuk benar-benar nggak ketemu sama mereka, tapi mereka itu karena sangkatan mereka selalu ketemu sama saya. Akhirnya mereka sampai saya lagi jalan, saya dihampiri, saya diancam Om sama mereka. Lo pertama lo harus bisa ngelayani kita. Bentar lagi kita mau tawaran sama SMA Negeri 20. Ini bukti catatannya ditunjukin saya. Mereka bawa 50 orang. Mereka bawa samurai, mereka bawa semua saja, mereka bawa. Lalu nanti berdiri paling depan, lu jadi tumbal kita. Nggak mau tahu kita, lu harus berani jadi tumbal kita. Di situ saya langsung, apa salah gua sama kalian? Gua nggak mau terlibat masalah kalian. Please, gua di sini cuma mau belajar, bro. Gua di sini, emang iya gua anak baru di sini, bro. Tapi gue nggak tahu sama kalian, gue nggak pernah punya masalah sama kalian. Kenapa kalian ganggu gue mulu? Kalau gue ada salah-salah, walaupun gue nggak tahu itu ada atau enggak, gue beneran bro, minta maaf, minta tolong sama lu buat maafin gue. Gue cuma mau belajar di sini bro. Udah jangan ganggu gue lagi. Di situ mereka pergi, habis itu mereka kesel sama saya Om. Di hari berikutnya saya dihampiri lagi Om. Saya cuma jalan, saya cuma mau ke kelas, saya dihampiri lagi sama mereka rame-rame. Lu kemarin nolak kita. Hari ini, lu harus mau ikut kata kita. Lu nanti ajak sekolah lama lu. Lu ajak sekolah lu Bintaro. Ajakin semua, ribut sama kita. Tawuran dia semua. Itu kata ketua geng? Kata ketua gengnya. Si K ini. Tenang. Di situ saya diancam Om. Di situ saya diancam. Lalu saya nolak lagi Om, saya nggak mau. Kalau misalkan saya mati di sana, gimana orang tua saya? Saya tolak mereka semua. Saya pergi, saya tolak semua. Akhirnya di sana saya mulai Om, mereka benar-benar mulai tambah mengganggu saya, tambah brutal. Mereka bilang menghampiri saya lagi, termasuk anak ketua partai ini bilang ke saya. Lalu kemarin lu udah songong banget sama kita. Lu nolak ajakan kita buat tawuran. Lu nolak untuk jadi tumbal. Lu sama aja kalau kayak gitu, lu nyatain perang sama kita semua. Lu harus bisa ngelayani kita satu persatu. Dari mulai anggota geng sampai gua ketua geng. Lu harus bisa ngelayani kita. Kalau lu di sini mau bisa belajar dengan menang, lu harus bisa. Itu saya langsung kabur. Saya langsung hampir saya trauma ke sekolah. Tapi saya bilang ke diri saya, papa saya, mama saya bayar mulu ke sekolah. Papa, mama saya jumlahnya nggak main-main Om, ke sekolah bayar Om. Jauh lebih gede daripada sekolah sebelumnya Om.
Jangan sampai saya nggak masuk 1 hari lalu saya kehilangan kesempatan untuk saya bisa kuliah di luar negeri, Om. Jangan sampai. Akhirnya saya bertekad dari diri saya sendiri. Iya. Saya bertekad, gua gimana pun keadaan gua nggak boleh cerita ke orang tua. Gua harus bisa terus Iya. masuk ke kelas, gua harus bisa dapat pelajaran tiap hari. Terus kamu dipukulinnya di mana? Akhirnya di situ saya lagi makan, Om. Iya. Di tanggal 30 Januari, Om. 2023, 9 bulan lalu. Jadi bertahan nih kamu dari November ke Januari dengan Saya bertahan. 2024 kali ya. Saya dikata-katain Januari 2024 berarti ya? Januari 2024 itu saya dianiaya di situ. Saya bertahan, saya udah dikata-katain secara verbal, saya direcehin di depan guru, di depan anak perempuan. Itu saya benar-benar udah gak ada harga diri. Saya lagi-lagi juga ada perasaan takut. Mereka ini dari awal sudah bilang, ngancam saya, mereka bapaknya ketua partai, mereka bapaknya anggota dewan. Saya di situ udah down duluan mental saya nggak berani macam-macam sama mereka. Saya akhirnya udah nggak tahu, Om, saya mau percaya ke siapa, saya ngelapor ke guru. Nah, saya yang diintimidasi juga, bro. Akhirnya di tanggal 30 itu. Oke, kamu tarik napas yang dalam dari hidung dulu. Saya kalau ingat ini lagi, Om, mohon maaf, Om, sampai sekarang udah 9 bulan. Ya. Otak saya, saraf saya di sini, Om. Ini masih sakit, Om. Rasanya kepala saya, saraf saya diikat, Om, sampai sekarang. Saya nggak tahu kenapa kalau saya ingat ini lagi, Om. Saraf saya pernah dipukuli sama anggota geng dari mereka di sini. Dan itu, saya jujur sebal, saya sekarang rasanya diikat, Om, di saraf saya di sini, Om. Iya, iya. Saya nggak tahu. Di Diapain, tanggal Om? 30 Januari, saya lagi makan, Om, di toilet, Om. Saya itu 3 bulan sekolah benar-benar saya nggak bisa temenan sama siapapun, saya nggak punya siapa-siapa. Saya belajar kesulitan, gimana saya mau bisa belajar, saya mau beradaptasi aja udah susah, Om. Lalu di tanggal 30 Januari saya berusaha untuk bisa memanfaatkan waktu saya istirahat, sambil makan saya sambil belajar dari laptop. Saya duduk aja di atas sendirian. Lalu mereka datang rame-rame, Om. Ketua geng ini datang sama anak partai rame-rame, Om. Datangin saya. Saya di situ dipaksa dan digiring ke toilet, Om. Dipaksa saya ikut. Dipaksa saya nanya ke mereka, saya disuruh diem, Om. Situ saya udah, feeling saya udah gak enak. Perasaan saya, hati saya udah gak enak, Om. Itu semua siswa yang lain lihat, Om. Karena saking hebohnya mereka 30 orang ngegiring saya ke toilet. Termasuk security pun ada 2 orang di sana yang berjaga, Om. Security itu standby di kantin, Om. Security nggak apa-apain? Saya udah sempat kode ke security untuk minta tolong. Tapi security malah ketawa dan security malah ketua geng dan geng ini malah security yang tunduk, Om. Gila. Gila. Saya nggak tahu, Om, harus minta Ya. keamanan ke siapa lagi kalau gitu. Akhirnya saya dibawa ke lift, saya disuruh diam, saya dibawa ke lantai 4, Om. Di lantai 4 itu ternyata saya baru tahu setelah kejadian. Itu satu-satunya lantai yang tidak ada pengawasan dari guru, dan di situ satu-satunya lantai yang jarang ada kelas, Om. Di situ sudah ada 2 orang jagain di toilet. 2 orang security. 2 orang murid, Om. Murid. Badannya gede-gede itu mereka salah satu anggota geng mereka, Om. Terus? Saya dipaksa masuk ke toilet. Dari situ teriak, Om. Saya nggak mau. Saya nggak pernah seperti ini, kan. Seumur-umur itu. Saya dalam teriak minta tolong. Saya teriak minta tolong. Saya nangis di situ. Saya tanya ke mereka, gue mau diapain? Tolong, jangan apa-apain gue. Gue akan nyulain kalian, tapi jangan habisi gue di sini. Saya tahu saya anak biasa, saya anak orang biasa, tahu saya, Om. Tapi saya gak ada salah sama mereka. Kenapa mereka seperti itu terus sama saya? Saya udah minta maaf, Om, sama mereka. Kan terima Terus apa yang mereka lakukan? Amanda bilang sabar. Dari situ saya itu lagi Iya. dia nyuruh, ini gue mau habisi dia, tapi kalian habisi dulu. Kan mama tadi udah bilang sabar, kata mama. Tarik nafas. Tarik nafas. Mama kata sabar.
tenang. Mama kan udah bilang sabar. Minum dulu. Sabar. Mama udah bilang. Kalau biar dia lepasin semua. Iya, betul. Kayaknya selama berapa bulan ini dia tertekan. Maka dia mesti ngerasa ada yang Sakit. diikat. Di sini masih sakit. Dia harus keluarin ini. Ya, keluarin. Apa-apa. Terus Tenang. Sabar. Kata mama harus sabar. Mama udah bilang harus sabar. Sabar. Tenang. Situ akhirnya saya dihajar satu persatu dari geng mereka. Saya dipukul di sana, di pojok toilet itu. Saya mau kabur, Om. Saya berusaha untuk keluar dari toilet itu, tapi saya didorong lagi sama anggota geng mereka yang gendut ini. Saya didorong, badan mereka jauh lebih besar daripada saya, Om. Didorong, saya dipaksa untuk diam ada di sana. Akhirnya saya di sana dipojokin. Saya udah nggak bisa, Pak. Saya cuma ingat Allah, saya cuma ingat mama saya dong. Akhirnya di sana saya dipukuli, Om, satu-satu dari mereka. Di hari pertama saya dipukuli sama satu orang. Saya dihantam di pipi, dihantam di mata, saya dipukuli, Om. Akhirnya di situ saya cuma mikir gimana caranya saya masih bisa semua. Akhirnya saya bela diri, Om. Saya defensif, Om. Saya berusaha untuk minimal muka saya, minimal nyawa saya masih terselamatkan di sana. Saya dipukul sekali 2 kali. Saya di sana gak pernah dipukuli, sampai pertama kali saya dipukuli kuping saya langsung ngebunyi, Om. Mata saya langsung putih, Om. Saya benar cakap bisa dipukul. siapa yang mulai kamu? Mama dia inisial R, Om. R, dia siapa? Sahabatnya Kimi, Om. Saya nggak tahu dia anak siapa, tapi dia pernah ngaku kalau bapak dia adalah mafia di bagian minyak, Om. Dia pernah ngaku ke saya seperti Dia itu. ngakunya. Dia ngaku Nggak seperti tahu itu. benar apa enggak, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Oke. R, terus Dia mukuli saya di sana. Akhirnya saya di sana, alhamdulillah saya di sana masih bisa memperlindungan diri saya. Alhamdulillah, walaupun saya babak dulu di sana, saya alhamdulillah masih bisa selamatkan diri saya. Karena bila saya nangis, saya udah ini, mereka berhenti, mereka ninggalin saya. 30 orang itu keluar dari toilet semua, saya ditinggalin tambah sendiri. oke, dia mukulin kamu sebagai R yang ngaku anaknya mafia minyak. Terus Di Kalimantan, Om. di Kalimantan. Oke, terus Lalu di hari selanjutnya, saya dipukuli oleh 2 orang, Om. Sekaligus bertutur-tutur, Om. masih tahu siapa orangnya? Kedua itu namanya berinisial K, Om. Dia campuran orang luar, Om. Campuran Indo, bule, Om. bule. Indo bule, Om. Oke. Saya nggak tahu dan anaknya siapa. Oke, terus Inisial K, Om. Kak, oke. Yang ketiga ini inisialnya C, Om. Oke. C ini saya juga nggak tahu anak siapa, Om. Oke. Dia keturunan Chinese juga, kan. Oke. Dan itu kedua dan ketiga itu mukul saya. Benar-benar mereka. Yang pertama itu dia ngaku atlet hoki atau atlet bela diri apa itu. Saya nggak tahu. Pukulan dia itu benar-benar. Rahang saya sampai bengkok. Pipi saya bengkak semua. Mata saya itu udah merah semua, Om. Iya. Mulut saya udah banyak darah, Om. Jadi sebelum hari kedua itu di hari pertama itu saya berusaha untuk bersihin muka saya, Om. Habis saya dihajar di hari pertama, saya berusaha untuk bersihin muka saya. Saya nggak tahu di sana 30 orang itu. Karena HP saya dari awal dimintain sama ketua geng ini, HP saya ditahan, Om. Iya. Tapi nggak tahu mereka nggak tahu ada pihak apa itu enggak. Tapi intinya saya di sana nggak bisa merekam, saya nggak bisa ngadu ke siapa-siapa, saya detek, saya nggak bisa, nggak ada satupun yang datang, nggak ada satupun yang bisa melindungi saya di sana. Akhirnya di sana badan saya udah nggak berasa, saya udah keliangan banget, tapi saya berusaha untuk gabung ke kelas. Akhirnya saya pulang sekolah, saya di rumah muntah-muntah, saya di rumah langsung buru-buru ngumpet ke kamar. Saya nggak mau orang tua saya ngeliat muka saya di babak belur semuanya. Saya nggak cerita ke orang tua saya. Di sana saya sampai nggak bisa tidur. Saya sampai trauma. Saya saking trauma. Saya bukan trauma saya dipukul doang. Saya trauma tiap hari dikatakan. Tiap hari saya dipermalukan. Saya
ngerasa diri saya ini udah gak benar om. Saya ngerasa ada yang aneh kan diri saya, sampai saya diperlakukan dianiaya om, saya ngecehin. Tapi besokannya walaupun saya nggak tidur, saya trauma, tapi saya usahain. Saya bangun pagi, saya datang ke sekolah om. Saya datang sama driver. Sekolah saya nggak cerita sama papa sama mama. Di situ saya masuk sekolah lagi, saya berusaha untuk nggak ketemu mereka lagi om. Saya benar-benar trauma sama mereka, saya takut diculik lagi sama mereka. Akhirnya di sana saya ngumpet-ngumpet, saya sekolah selalu ngumpet-ngumpet di sana. Saya naik lift ngumpet-ngumpet, saya mau masuk kelas ngeliat dulu ada mereka atau enggak. Istirahat pertama selesai kelas istirahat saya langsung ke mobil. Saya nggak tahu harus berlindung kemana. Mobil saya satu-satunya ke tempat lindungan saya. Saya langsung lari ke mobil, saya langsung diem sendiri di mobil. Lalu setelah istirahat pertama itu saya gabung ke kelas lagi sampai istirahat kedua. Di istirahat kedua itu saya istirahat lagi di mobil, saya nggak berani ke kantin lagi om. Saya takut digiring mereka lagi om. Karena di situ ada security, kan saya minta tolong ke security malah hormat kepada para pembuli ini, para pelaku yang hanya saya, malah mereka hormat om. Saya nggak tahu lagi berlindung siapa, saya nggak tahu harus minta tolong sampai. Mobil saya salah satunya itu tempat berlindungan saya cuma ngumpet di basement. Sampai perut saya itu benar-benar, saya ngerasa saya habis ditonjokin kemarin malamnya saya nggak makan om. Saya susah makan, saya nggak bisa tidur malamnya. Saya pagi nggak makan diserut sama saya bisa pingsan om di mobil itu. Akhirnya saya beraniin diri untuk ke kantin, saya beraniin diri untuk minimal saya ada masuk ke dalam tubuh saya. Saya nggak bisa biarin diri saya ini terpapar di sekolah. Akhirnya saya lihat jam, saya lihat mestinya ini jam segini mereka udah nggak ada di kantin. Mestinya mereka udah masuk kelas. Jam istirahat selesai, jam pelajaran bahasa Indonesia dimulai situ. Akhirnya saya berusaha untuk ke kantin kantin 2 sambil saya di situ beli snack, tapi waktu saya pertama itu nggak ada siapa-siapa. Sampai tiba-tiba datang berdua anak buahnya tua geng ini sama anak buahnya tua pantai. Dia datang berdua. Dia ternyata ngintai saya. Dibilangin, dia langsung telepon ketua geng ini dan menginform bahwa saya masih ada di sekolah. Saya masih masuk sekolah. Diinform, saya masih di kantin. Akhirnya di situ saya langsung panik. Mereka langsung pergi ke lantai 7. Saya langsung panik, saya langsung bawa snack saya langsung minimal saya ada di kelas. Minimal saya ketemu sama guru untuk saya masih bisa berlindung om. Tapi waktu saya sampai di lantai kelas saya baru keluar lift. Saya keluar lift sendirian. Saya dengar suara mereka ketawa. Saya baru kebuka liftnya. Langsung saya ditunjuk om. Ini dia nih orangnya. Langsung saya dipegangin semua badan saya. Langsung saya dimasukin lagi ke dalam lift. Saya disuruh di situ. Ya Allah, gue mau diapain lagi? Aku mau diapain lagi? Saya udah pasrah om di sana. Saya udah tahu mereka ini mau ngapain saja. Saya cuma diem om. Di sana saya dimasukin lagi ke dalam toilet yang sama di lantai 4 om. Saya di sana bilang, tolong jangan apa-apa. Gue mau masuk kelas doang sekarang. Tolong. Kalian mau apa? Ntar gue turunin. Tolong sekarang gue mau balik ke kelas gue doang. Ini mereka, udah lu nggak usah menyampaikan. Melayani kita semua dulu. Saya di situ diputar lagi. Di situ Kian nyuruh lagi. Gue udah nggak sabar. Ketua geng ini dia langsung nyuruh anggota gengnya disuruh teman-temannya habis ini dia dulu. Gue mau dia babak keluar dulu sama kalian. Saya di situ dihajar lagi sama teman dia yang berinisial K om. Iya. Dia langsung kuda-kuda langsung saya ditonjokin di situ. Ini K-nya beda lagi nih. Sama om, orang yang kedua yang saya bilang itu. Iya. Yang berinisial K. Siapa ini om? Dia setengah Indonesia setengah bule. Itu benar-benar tenaganya kuat banget om. Rahang saya pertama kena om. Rahang saya waktu itu sampai bengkok om. Langsung pipi saya bengkak, gigi saya langsung pada hampir copot om. Mulut saya pada berdarah semua. Di situ saya udah nggak bisa ngerasain lagi om. Saya mau gimana? Akhirnya di situ saya defensif di sana. Saya masih bisa
defense saya masih bisa untuk minimal saya nggak mati di toilet itu, minimal saya masih bisa ketemu mama saya Om. Saya dipukul seperti itu, saya berusaha melindungi muka saya, minimal muka saya nggak hancur Om. Akhirnya di sana saya masih bisa melindungi diri saya sendiri. Lalu kayak gitu Anu ini bilang, tunggu dulu, dia harus kita bikin babak belur. Kamu berinisial C, maju, habis. Di situ inisial C, badannya lebih gede lagi Om. Badannya lebih gede lagi. Dia langsung kuda-kuda, langsung hajar muka saya. Mata saya langsung dihajar itu benar-benar. Kuping saya itu langsung bunyi teng. Mata saya itu langsung, saya nggak bisa lihat orang yang lagi, mata saya cuma saya lihat putih. Saking kencengnya. Akhirnya di situ saya dihantam, muka saya dihantam Oleh si C dan Kain. Pala saya sama si C ini dihantam Om. Pala bagian saya dihantam, dipukul. Dia atlet, kalau nggak salah dia ngaku atlet BJJ. Tapi masa oke, kalau misalkan kamu atlet BJJ, kamu kalau mau pergunakan untuk kebenaran itu nggak apa-apa. Tapi dia pergunakan untuk habisi saya. Di situ dada saya kan, perut saya ditonjok, punggung saya dihabisi, saya lagi duduk, pala saya dihantam sama si C. Orang tua akhirnya tahu kapan? Akhirnya di situ muka saya benar-benar penuh darah Om. Di situ akhirnya saya berusaha untuk membersihin toilet. Mereka tinggali saya, dilihat saya udah banyak darah kayak gitu, muka saya udah kayak gitu. Mereka langsung buru-buru ke kelas, mereka buru-buru langsung ninggalin saya sendirian. Sambil ketawa ketiduran. Masuk ke muka saya ini, mereka ketawa-ketawa semua. Dibilang, lemah ternyata dia, banci ternyata dia. Kalau kayak gini, kita jadiin sabung ayam aja nih dia. Saya diperlakukan seperti ayam sampai dia mati. Mereka keluar seperti itu. Akhirnya di sana saya berusaha untuk membersihin dari saya berusaha untuk ngecuci muka saya. Akhirnya saya di situ panik Om, saya nggak tahu. Saya udah kehilangan akal Om sana. Karena saya udah nggak, badan saya juga udah nggak berasa Om. Saya dipukul berkali-kali sampai badan saya udah nggak terasa lagi Om. Akhirnya di sana saya cuci muka saya bersih-bersih. Saya langsung, yang penting saya masuk kelas. Saya nggak boleh tinggal belajar. Saya masuk kelas bahasa Indonesia, tapi baru saya mau buka pintu ternyata keadaan ini gengnya udah nunggu saya di dalam kelas Om. Dan mereka udah mulai belajar. Akhirnya saya nggak mau. Saya nggak mau masuk kelas Om. Saya takut Om. Saya takut dibunuh sama mereka. Akhirnya saya di situ nggak tahu lagi saya harus kemana. Nggak tahu lagi saya harus berlindung di tempat sekolah itu, saya udah nggak tahu. Saya akhirnya di situ langsung saya pergi ke tangga darurat. Langsung saya duduk, saya berusaha untuk biar orang ada yang lihat muka saya Om. Saya ngumpet di tangga darurat, saya tahan rasa sakit saya. Akhirnya di sana, setelah saya sambil nangis di sana, nggak ada yang lewat sampai ternyata guru bahasa Indonesia ini yang ngajar, dia sempat lihat saya mau masuk kelas tapi kenapa nggak jadi. Akhirnya dia negor saya, kamu kenapa? Dia kaget ya muka saya udah nangis, saya udah berdarah, muka saya udah babak belur. Akhirnya guru ini langsung bawa saya bertemu dengan orang yang menerima saya, yang berinisial M ini. Orang yang menerima saya ini langsung dihubungi, karena selalu dengan dia saya selalu menceritakan dan report seluruh kejadian dari verbal ini. Tapi tidak pernah dikasih sanksi, tidak pernah bahkan dikasih peringatan. Malah saya yang disalah oleh orang yang menerima saya ini. Akhirnya dia kaget dan shock melihat muka saya. Akhirnya dia bawa saya ke klinik sekolah. Saya dibawa ke klinik sekolah untuk disembuhin dan diobati luka saya di klinik sekolah. Akhirnya saya diobati dan dicuci muka saya. Akhirnya dari orang klinik sekolah itu saya udah benar-benar nggak sadar. Saya cuma bisa tiduran doang di sana. Badan saya udah nggak berasa. Akhirnya di situ
Miss M, dia orang yang bertanggung jawab atas klinik Binus School Improve. Dia telepon orang tua saya berdasarkan data yang ada di sekolah. Ditelepon papa saya, mama saya untuk jemput. Tapi papa sama mama saya kaget kenapa saya disuruh jemput sebelum jam pulang sekolah. Gitu. Penanggung jawab klinik ini menceritakan semua secara jujur dan transparan apa yang telah terjadi pada saya. Dibilang saya habis kuliah oleh teman-teman saya. Barulah orang tuanya tahu. Baru papa saya di sana tahu, papa saya langsung kaget. Papa saya di sana lagi di luar kota, papa saya langsung shock. Baru di situ papa mama saya langsung tahu, langsung suruh driver dan papa saya langsung mau jemput saya. Di situ Miss M langsung ya tenangin saya. Miss M ini nanya ke saya, kamu diapain nak? Astagfirullahaladzim, kamu diapain? Kamu cerita. Kenapa kamu selama ini nggak bilang ke sekolah? Saya takut. Saya cuma diam, saya cuma bisa nangis. Kalau saya cerita, saya nggak tahu om, saya masih bisa ketemu sama mama. Saya cerita ke orang yang nerima saya di sekolah itu aja nggak ditanggapin, bahkan mereka sepertinya tunduk om sama para geng ini om. Saya di situ benar-benar udah nggak percaya om sama siapapun di sekolah itu. Akhirnya saya cuma nggak cerita, saya cuma mendam di diri saya sendiri. Biadab sekali perlakuan orang-orang ini. Iya. Sadis. Om, akhirnya apa yang memutuskan dia tidak masuk sekolah lagi, Bang? Dia mau ke rumah sakit dulu. Rumah sakit? Iya, yang ya barangkali Taufik mau menyampaikan untuk ya apa dibawa ke rumah sakit kan masuk IGD. Iya. Waktu itu sempat dilakukan perawatan dan lain-lain. Sampaikan aja sama Om. Gimana? Kamu masuk dibawa ke IGD? Itu kan sangat parah waktu itu. Akhirnya saya dijemput sama driver saya, karena driver saya standby di basement. Saya dibawa, dia langsung kesel banget om. Dia langsung kesel kenapa saya seperti ini. Dia langsung jemput, dia langsung bopong saya pulang. Dipopong badan saya pulang. Dipopong saya naik ke rumah saya. Di situ saya baru ketemu sama papa mama saya langsung kaget. Mama saya langsung nangis om. Langsung nanya, kenapa kamu nggak pernah cerita ke mama? Di sana saya nggak berani cerita. Badan saya masih udah nggak ada rasa. Otak saya ini bener-bener udah nggak tahu apa yang terjadi. Saya di rumah, tolong, aku udah capek ma, aku mau tidur aja dulu boleh nggak? Aku nggak berani, aku udah cukup. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk istirahat tuh. Tengah malam saya kebangun, keluarga besar saya udah ngumpul di sana semua. Mama saya yakin ya saya. Mama di sini, mama hati tenang aja sama mama. Mama nggak akan menjaga hati terus. Mama saya sampai nangis. Tapi tolong hati cerita sama mama sama papa apa yang terjadi di sekolah, apa yang dilakuin para murid-murid itu ke hati. Itu mama saya, kasihan saya sama mama saya. Mama saya ngerawat saya selama ini. Akhirnya saya ceritain semuanya. Akhirnya papa saya langsung bawa saya ke rumah sakit Pertamina. Langsung saya dibawa ke IGD tengah malam om. Pakaian seragam sekolah saya dibawa ke IGD tengah malam dengan keadaan tubuh yang babak belur. Terus saya bengkak, badan saya bengkak. Di sana papa saya langsung bilang ke dokter untuk saya ditangani. Dokter minta papa saya untuk visum, papa saya juga minta untuk visum. Visum ini harus ada laporan polisi pak. Dokter itu menyampaikan kepada papa saya akhirnya mau untuk melaporkan ini ke kepolisian. Akhirnya kita berdua pergi lagi ke Kapolres Jakarta Selatan. Kita lapor di bulan Januari tanggal 31 kita lapor apa yang udah terjadi sebenarnya, apa ya tindakan kriminal apa yang udah terjadi di sekolah. Kita laporan tanggal 31 Januari. Lalu di situ setelah kita lapor, saya dilakukan visum, saya dilakukan di seluruh badan organ saya di dalam, dilakukan seluruh pengecekan secara detail oleh dokter di RSPP. Sampai akhirnya saya dirawat di rumah sakit Dokter memutuskan saya harus dirawat. Bukan hanya fisik saya kena, mental saya juga kena. Pasti. Karena ini kejadian sudah 3 bulan sejak dari awal saya November sampai Januari akhir. Dan intinya dari situ udah nggak sekolah lagi om. Saya dirawat aturan itu berminggu-minggu di sana. Tapi saya enggak. Bahkan saya di rumah sakit itu saya baru sadar pagi om. Itu saya di DM-in sama anggota geng mereka. Mereka mengancam saya supaya saya
bisa mengaku bahwa perkelahian ini perkelahian biasa. Dan saya yang memulai di situ, saya diancam untuk mengaku. Ada DM masih? Itu langsung di-unsend Om sama dia. Iya. Setelah saya lihat tuh, biasa. Saya di rumah sakit itu seperti Kikun. Nah, saya takut, saya nangis, saya bilang ke papa mama saya, "Mah, ini nggak bisa di sini. Ini mereka aja ngancam saya untuk ngaku sesuai apa yang mereka inginkan." Gila kok. Saya minta pulang. Gila ya. Saya langsung minta pulang, saya langsung minta papa mama saya, udah perlu hati dirawat di sini daripada nanti disamperin, nanti dibunuh di rumah sakit gimana? Saya nggak mau hidup saya tragis. Akhirnya saya pulang di sana, saya setelah 2 hari perawatan dari rumah sakit saya pulang. Akhirnya di sana baru papa sama mama saya ngelanjutin rawat jalan. Dokter kasih obat, dokter konsultasi papa mama saya untuk menyembuhkan mental saya, untuk menyembuhkan fisik saya. Oke. Setelah itu fisik saya baru sembuh sekitar 2 bulan dari kejadian. Dan kamu berhenti sekolah? Itu saya selama 2 bulan itu saya benar-benar, jangankan saya mau sekolah, saya keluar rumah itu takut Om. Saya ketemu sama orang asing itu saya belum berani Om. Jadi kamu sampai sekarang nggak sekolah? Sampai sekarang saya ingin sekolah, saya ingin menempuh pendidikan kembali, tapi sekolah malah mereka mempersulit seluruh pendidikan saya. Apa? Kata sekolah apa? Dari Gimana, awal. Pak? Ya. Dari awal setelah kejadian kasus ini, di situ Binus School Serpong kasusnya, pembulian itu juga mencuat Om. Iya kan dulu pernah ada yang di Serpong. Di ya? bulan Februari kita tiba-tiba dikejutin juga. Ternyata di Serpong juga terjadi penganiayaan. Iya, iya, Di situ mencuat Om. Di situ dari pihak Binus School Serpong langsung buru-buru menghubungi orang tua, papa mama saya, orang tua saya langsung dihubungi. Mereka langsung janjikan kepada saya, kepada orang tua saya, bapak dan ibu, tenang saja. Kita akan usut tuntas para pelaku. Kita akan usut tuntas. Semua sudah terbukti dari CCTV. Semua akan kita usut secara internal. Katanya ya. Para pelaku akan kita berikan saksi tegas dalam 2 minggu ini. Iya. Dari pihak sekolah menyampaikan seperti itu. Itu setelah ada Serpong. Setelah ada ya? Serpong, Om. Mereka panik pasti ya. Oke. Jadi di situ papa sama mama saya, alhamdulillah kita bersyukur, kita di situ benar-benar kita lihat di sini. Rafiq tenang aja di sini. Kita lihat ini sekolah menangani. Sekolah akan tindak adil kepada kita semua. Kita lihat, kita tunggu dalam 2 minggu ini. Tapi nyatanya Kita tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kita berusaha untuk menanyakan apa sanksi yang telah diberikan, apa kelanjutan dari pendidikan saya. Sekolah jangankan memberi prihatin Om. Setelah kasus Binus Serpong itu turun, sekolah tidak pernah merespon dari siapapun, dari pihak kita. Tadi mereka udah janji, kan? Dari pihak lawyer tidak pernah dihubungi. Dari pihak kita selalu menanyakan bagaimana ini pertanggungjawaban sekolah. Bagaimana pertanggungjawaban sekolah atas kasus ini? Bagaimana pertanggungjawaban sekolah atas penganiayaan ini? Bagaimana pertanggungjawaban sekolah atas pendidikan saya ke depannya? Saya terhenti karena fisik saya ini udah dihancurin sama mereka. Mental saya selama 3 bulan itu udah benar-benar hancur Om. awas aja kalau sampai CCTV hilang. Ya, kalau sampai CCTV hilang berarti bisa ada kita laporin lagi upaya ya menuntut kasus menghalangi proses hukum ya kan. Menghilangkan barang bukti. Oke, sekarang Pak. Sekarang dia jadi bersekolah apa tidak? Ya, Masih bayar uang sekolah nggak? ya, ini kalau untuk uang sekolahnya sih masih bayar sih, kebetulan uang sekolah dari saya pribadi selaku orang tua Ananda Rafiq Alfian ini memang kami komitmen dan konsisten gitu ya, seluruh kewajiban kami berjalan terus sih Pak sampai sekarang. Jalan terus Jadi sih. masih bayar uang sekolah? Masih Jadi masih bersekolah di situ lah ya? Kalau ini apa namanya, kalau secara kewajiban sekolahnya masih sekolah, seluruh kewajiban kami masih berjalan, tetapi bedanya tidak mengikuti pendidikan Pak sampai sekarang ini. Tunggu, bayar uang sekolahnya berapa sih di Binus ini? Ya lumayan sih Pak. Berapa? Saya boleh tahu. Cukup besar sih Pak. Gitu. Berapa Kalau per bagi bulan? kami ya, kalau bagi bagi orang kaya itu seperti anak saya bilang, yang lain-lain mungkin nggak berat. Kalau bagi saya itu per 3 bulan itu kurang lebih sekitar 51 juta. 51 juta per 3 bulan Pak. Itu uang Wah, sekolah gede loh aja. Pak, 51 Per bulan, juta. per bulan 16 juta Om. Iya, Per bulan itu 16 juta, 16 uang juta. masuknya dulu berapa? Uang masuknya sekitar 200 juta sekian. Iya. Ini bukan sekolah murah loh, sekolah Saya- mahal loh. Betul, Pak. Saya tahu seperti itu Om. Saya nggak mau sampai saya lewat kelas itu, saya nggak mau. Saya nggak mau, papa mama saya udah bayar mahal. Saya cuma berurusan kriminal seperti ini, saya nggak mau Om. Akhirnya di sana saya benar-benar nggak mau kecewa, sampai akhir di titik penghabisan itu saya benar-benar harus gua selama bisa
ngatasin ini semua dari diri gue harus bisa bertahan, gue harus bisa tetap masuk ke kelas setiap hari. Akhirnya tetap sekolah nggak? Enggak, setelah penganiayaan itu saya udah nggak bisa, saya cuma di kamar itu, bahkan saya sampai mental saya di situ benar udah kacau, Om. Nggak bisa sekolah online? Saya di situ setelah 3 Sempat bulan, masuk, ya? setelah 3 bulan kejadian saya itu masih sering teringat mereka mukulin saya, mereka ngata-ngatain saya, mereka pelecehan saya itu, saya sampai susah tidur, saya nggak nafsu makan, Om. Saya sampai udah kadang Dan sekolah tidak bisa memberikan jaminan rasa aman. kadang saya bisa Pak, sampai sekarang ini tidak ada jaminan keamanan dari pihak kalau sekolah, mama gitu. saya nggak ingetin tentang agama, kalau mama saya nggak ingetin tentang Tuhan kita, mungkin saya udah putus asa aja, Om. Saya ngerasa hidup ini benar-benar nggak adil, Om. Ini undang-undang pendidikan kalau nggak salah ya, kalau pihak institusi pendidikan dia gagal atau menghalang-halangi kejahatan dalam sekolah, pembulian segala macam, itu bisa diizinkan, bisa dicabut kalau nggak salah. Coba cek. Bisa. Ya. Bisa dicabut. Jadi ini Menteri Pendidikan, sekali lagi gue nggak bosan-bosan nih ngomong nih, Anda berprestasi sedikit kek, ya? Betul. Anda nih Pak Nadiem udah mau selesai nih, tunjukin dong ada prestasinya dikit aja, ngomong, komentar hal seperti ini. Dari dulu masalah pembulian, masalah kekerasan dalam dunia pendidikan, kalau Anda tidak pernah ada upaya apapun untuk menyelesaikan, nggak pernah kasih komentar. Udah gitu herannya nggak reshuffle lagi dari dulu. Akhirnya papa sama mama saya, kalau misalkan kalian nggak mau kasih ke kita informasi apa yang udah kalian lakukan secara internal kepada para pelaku penganiayaan saya, kita minta pertanggungjawaban kalian secara akademis. Kalian sediain kelas online. Akhirnya Mama online. saya, akhirnya online. Dalam kelas online itu baru berjalan beberapa bulan, Om. Di kelas agama, dia kelas agama Islam, kelas online itu saya baru mulai pelajaran, gurunya ada di sana pakai masker. Iya. Itu baru aja mulai pelajaran. Mereka para anggota geng ini datang ke dalam kelas, dia ambil itu kamera guru agama Islam, diejek-ejek nama saya, dimasukin ke dalam hidung dia, Om. Sambil Tunggu gimana? Jadi sekolah online berarti kan lewat Zoom, Om. Zoom. Terus ada gurunya berarti? Ada gurunya, Om. Belajar apa tuh? Belajar apa? Gurunya ini ngajari saya, dia sendiri, saya sendiri, Om. Pelajaran agama Islam. Belajar agama. Oh jadi man to man, jadi Iya. one by one. One on one, Om. One on one. Oke. Guru agama Islam. terus? Gurunya itu diambil kamera webcam PC-nya ini, Om. Hah? Dimasukin ke dalam hidungnya. Dalam mulut siapa? Dari anggota geng KH ini, Om, dari para pelaku. Ada siapa aja yang melakukan itu? Inisial saya tahu nama dia, Om. Nama Apa? dia A. inisialnya A. Anak siapa lagi nih? Dia pernah ngaku dia anak siapa, anak Soeharto atau siapa itu, cucunya Soeharto, anak siapa, pokoknya mereka ini selalu ngaku. Ngakunya. Mereka ngaku ini ya, lu nggak boleh macem-macem, kita ini penguasa dunia gitu. Mereka kenalin satu-satu. Ngeri ya. Di negara kita kalau anak-anak yang mengaku penguasa dunia ini bisa melakukan kekerasan dan kejahatan serius sesadis ini di sekolahan. Iya. Jangan sampai anak-anak ini nanti jadi pemimpin, jadi pejabat di negeri ini, bisa kacau negara kita. Jadi menurut saya ya, kepolisian harus benar-benar serius ya menangani kasus ini, mau itu ketua partai, anak pejabat mafia minyak anak pejabat DPR, siapa yang ngaku-ngaku tadi ya, habisin ya. Maksud dalam habisin dalam arti kata proses ya. Mau ngaku anak proses, masukkan ke penjara. Oke. Gurunya diem aja tuh. Gurunya malah ketawa, Om. Gurunya ketawa, guru agama itu ketawa. Malah dia nggak ada nenggor. Dan sekarang, oke. Ini bener-bener. Oke, ini Saya udah sekolah online aja diberikan akses untuk ngebully saya, untuk ngejatuhin mental saya itu masih diberikan. Di situ saya bilang, Pak, aku nggak mau sekolah online lagi. Udah cukup aku dijatuhin gini. Sampai saya putus harapan itu. oke, kita lihat Saya dulu. tujuan saya sekolah di situ. Saya mau jadi pebisnis yang hebat. Saya mau kuliah di Eropa. Mau ngebanggain keluarga saya, Om. Itu makanya papa mama saya rela bayar mahal. Udah, jangan sekolah di situ lagi mending. Kalau udah kamu ngalamin begitu, kamu keluar cari sekolah lain. Dari Kalau udah awal. nggak aman di Indonesia, keluar negeri udah. Dari awal itu di bidang IB koordinator ini bilang mereka ngejanjiin ini itu, mereka akan nge-support saya sampai ke luar negeri. Ternyata malah enggak, Om. Malah mereka nge-backup semua para pelaku ini. Udah cukup sih yang kamu rasakan di situ. Jangan, kalau saya sih memilih tidak usah bertahan di situ. Iya. Sampai sekarang, Om. Itu saya diterima di pendidikan IBDP. Karena kelas online itu aja saya masih dibully, Om. Lalu dibikin lagi skenario bahwa saya
mengata-ngatai guru. Saya dijebak om di kelas online itu. Saya dijebak, saya ngata-ngatai guru itu, padahal itu suara AI om. AI? Suara saya dibikin seperti itu om. Padahal itu bukan suara saya om. Apa? Dibilang apa? Saya difitnah ngata-ngatain guru secara online om. Itu kita dituntut lagi om. Padahal itu kita sudah bisa Ini beneran serius kamu ngomong gini nih? Saya bisa membuktikan. Ini ngeri juga kalau mereka jadi pemimpin pejabat di negeri kita nih. Kan apalagi mereka ngaku udah pejabatku, mereka nanti nerusin. Jadi pejabat, gila. Semua bisa direkayasa di... Iya. Jadi di situ mereka langsung hubungi saya lagi. Kamu kenapa seperti ini? Kita kecewa sama kamu. Ternyata kamu anak yang buruk. Di situ saya nangis om. Saya kirim voice recall saya sambil minta maaf, sambil saya itu minta, saya udah hancur om, dipukulin sama siswa ini. Ya, tapi maaf tadi gurunya orang luar semua rata-rata Pak, dan pakai bahasa Inggris. Ya itu mungkin diterjemahkan bahasa Inggris. Pernah terjadi om. Itu mereka, saya nggak tahu kenapa dibikin skenario seperti itu. Itu padahal guru-guru bahasa Inggris. tujuannya itu. Ntar rekaman AI-nya bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris juga. Pakai bahasa Inggris Ada nggak juga. rekaman AI-nya? Itu nggak tahu masih ada nggak tahu enggak om. Tapi itu selalu diputar balikin fakta. Ya kan kita bisa analisa kan. Gampang untuk melihat itu AI, bisa nanti ada lab forensik segala macam. Tuh. Bisa buktikan kalau emang benar-benar bukan suara kamu ya kan. Di situ saya benar-benar saya hancur om. Saya bilang ke diri saya sampai teriak-teriak ke kamar. Kenapa Tuhan sejahat ini sama saya? Bukan Tuhan yang jahat. Saya ngerasa Mereka jahat sama saya pendidikan saya aja udah kayak gini om. Iya, udah. Bapak sama bapak saya seperti ini, malah sekarang saya difitnah lagi, diputar balikin faktanya lagi sama mereka. Nanti dibuktikan. Mungkin mereka bisa memutar balikin fakta, tapi Allah nggak bisa. Allah tahu semuanya. Saya emang anak orang biasa, tapi saya akan berkata jujur. Oke. Oh, tetap anaknya mau di sekolah di sini. Ya kalau saya sih untuk Rafiq Alfian tetap disekolahkan di sana sih, karena dari awalnya memang niat kami selaku orang tua. Sekarang udah kelas 12 om. Saya 4 bulan lagi saya lulus om. Mereka itu satu angkatan sama saya. 4 bulan lagi mereka akan disupport ke luar negeri om. Mereka akan kuliah di luar negeri, sementara mereka bener-bener udah apa adanya aja, malah mereka mempersulit dan mereka ini menghancurkan mental saya. Para pelaku ini saat ini di dalam penderitaan anak saya, ya mereka happy aja gitu Pak, happy maksudnya tanpa diberikan sanksi dari sekolah gitu. Jadi biasa aja gitu kan, keluar negeri bebas gitu kan, di sekolah happy gitu kan, terus pergaulan bebas dan lain-lain. Sementara anak saya menderita di setiap jam, di setiap harinya sampai sekarang. Ya harusnya kalau sekolahnya pun juga tidak jelas ya. Dari Bamus. sekolah juga menginformasikan sama kami akan memberikan sanksi, Tapi nggak ada. tapi belum ada sanksi baik itu secara tertulis ataupun secara lisan kepada kami. Apa jangan-jangan karena emang bener mereka anak Iya, mungkin gitu kan, mungkin seperti itu gitu. Partai apa sih, gue masih penasaran. Iya ini yang nggak tahu ya, informasi yang saya dapat dari anak saya menyampaikan secara jelas ya, katanya yang sekolah di situ, yang bagian daripada yang menganiaya anak saya ini, yaitu ada yang ada dewan, ada pengurus partai, pemilih partai dan lainnya gitu ya. Tapi ya bagi saya selaku orang tua anak saya, yang paling terpenting bagaimana caranya supaya cita-cita niat dan cita-cita anak saya ini terwujud gitu, karena cita-cita Nanda Rafiq Alfian ini cuma mau menjadi pengusaha yang sukses gitu kan, bisa memberikan prestasi yang baik, bisa memperoleh prestasi yang baik melalui sekolah di BINUS ini, nanti dengan satu harapan di luar negeri bisa juga memperoleh suatu universitas yang terbaik, sehingga cita-citanya sebagai jadi pengusaha yang sukses nanti tercapai gitu kan. Nah terus ya cita-cita Rafiq ini ya di samping itu juga berharap gitu kan, melihat dari generasi muda teman-temannya yang lain juga seperti itu kan, banyak yang cita-citanya bagus tapi sering dihalang-halangin. Jadi Rafiq Alfian ini mempunyai cita-cita bagaimana caranya bermanfaat sebagai anak bangsa ya, untuk teman-temannya, untuk kalau bisa untuk keluarga, untuk masyarakat banyak seperti itu Pak. Nah ternyata dengan adanya kasus penganiayaan seperti ini, seluruh cita-citanya ini ya seakan-akan sudah berakhir semuanya gitu kan, sudah diakhiri oleh para pelaku ini gitu kan, karena anak saya ini setiap masuk sekolah ditekan setiap hari, dipermalukan, diancam, dia adu domba dengan antar sekolah gitu kan, bahkan sampai dianiaya gitu kan, pada saat waktu itu di tanggal 30 Januari itu ada satu orang memukuli dia, lalu berlangsung lagi ke hari yang kedua tanggal 31 Januari itu langsung anak saya digebukin, dipukulin juga gitu dengan orang yang kedua. Nah selanjutnya itu nyambung lagi dengan orang yang ketiga. Ya seperti yang diceritakan tadi. Iya, seperti yang disampaikan tadi gitu. Jadi bahkan itu ketua gengnya itu ngancam saya om. Iya. Dia bilang, jangan ngerasa kita bakal berhenti sampai sini.
Kapan tuh dia? Gua akan puas setelah saya dihajar. Gua akan puas kalau lu udah gua hajar. Kalau udah gua mati. Itu di hari Rabu. Di hari Rabu itu tanggal 31 Januari, Om. Saya dihajar oleh 2 orang, Om, secara bergantian. Di hari besoknya lagi, berikutnya lagi, dari hari Kamis sampai Jumat itu mereka udah planningin semua. Di hari Kamis saya akan dihajar oleh temannya Yang lain lagi. yang tingginya bahkan 2 meter, Om. Tinggi dia 2 meter, dia akan menghajar saya juga. Lalu sampai yang di hari Jumat itu finalnya, ketua geng ini yang berinisial K ini yang akan menghabisi saya di luar sekolah, Om. Saya diancam seperti itu. Oke, jangan sampai anak-anak ini nggak dihukum dan nggak serius. Menurut saya harusnya nggak usah sampai polisi. Dulu sekolah yang benar, pendidik yang benar harus bisa mengatasi hal seperti ini, memberikan disiplin, ya, menghukum orang-orang yang karena sama-sama bayar, Iya. sama-sama muridnya. Kalau sampai kalian sebagai pendidik, sebagai sekolah, institusi pendidikan tidak bisa melakukan ini, bubar aja. Kalau perlu udah usut undang-undang pendidikan, cabut izinnya. Tapi oke, ini sudah kepolisian ya. Coba dari kuasa hukum sebetulnya gimana nih statusnya, berarti di Polres Jakarta Selatan ya? Ya, jadi perlu kami Iya. sampaikan bahwa sebenarnya kan kami tim dari Bang Sunan kan baru dapat kuasa, ya. Nah, dalam perjalanan ini memang proses sudah berjalan. Dan 2 hari lalu ya Ketua, kita datang ke Polres Jakarta Selatan, audiensi dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kasat dan juga Ibu PPA, Kanit PPA. Kanit PPA, dan memang dalam press conference bagian humas juga menyatakan bahwa kita cek bahwa perkaranya sudah naik sidik. Aja sebenarnya udah jalankan bahwa menurut polisi sudah ditemukan lah minimal dua alat buktinya sudah ada. Nah, tinggal Apa aja katanya? Ada. ya artinya kan dari saksi yang ada, Iya. dari CCTV, Visum. Iya. video dan lain sebagainya. Kalau kami sih lihat bahwa untuk dari alat bukti sudah cukup lah, ya, cukup lengkap. Yang miris ini itu adalah tindakan dari internal sekolah sebenarnya. Oh iya, sangat miris. Ini memalukan sih. Dan memalukan dan begini, seharusnya yang namanya korban kan harus dilindungi. Iya. Dan dia harusnya tetap sekolah. Yang pelaku ini harusnya kan di-skorsing dulu sambil menunggu proses hukumnya berjalan kan. Iya benar. Ini justru bola balik nih. Korbannya justru yang sekarang tidak dapat pendidikannya layak. Yang dugaan pelaku ini justru mereka dalam sekolah gitu loh. Masih bersekolah seperti biasa. Makanya dari situ setelah kami dari Polres kemarin, kami datangin ke Binus School. Untuk apa? Dengan anak korban, dengan orang tua, dengan tim hukum dan juga dari tim media. Jadi jangan coba-coba mempelintir bahwa kami bikin gaduh lah, kami datang intervensi. Kami datang ke sana bawa anak korban dan orang tua untuk mempertanyakan kelanjutan pendidikan dari anak korban. Apalagi masih bayar orang sekolah kan? Nah, Iya, karena betul. orang tua masih punya kewajiban membayar sekolah. Yang kedua kita minta jaminan itu loh. Ini kan sudah mau tamat, lalu sekolahnya tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Sedepan saya. Pertanyaan saya, apakah dia bisa lulus atau tidak nanti? Yang berikut lagi kehadiran kami di sana yang mempertanyakan itu. Dan juga di sana ada pihak kepolisian. Kami berkoordinasi dengan baik bahwa tujuan maksud kami datang seperti itu. Bahwa teman-teman media juga hadir di sana. Jadi semua yang datang itu mau supaya satu, sekolah itu ada jaminan keamanan buat anak korban. Yang kedua, kelanjutan anak korban dalam hal ini untuk bersekolah bagaimana? Karena dia online juga, yang tadi sudah sampaikan ya, masih mengalami hambatan juga. Dia maunya sekolah offline. Nah, kalau sekolah offline, psikisnya udah masalah. Iya pasti. Ketemu mereka udah ketakutan karena dari ancaman, dari dugaan pengancaman, dugaan penganiayaan, bahkan ada dugaan pelecehan seksual, bahkan sampai pengeroyokan, masuk rumah sakit sampai 2 hari, bahkan mau ditambah lagi yang korban maunya pulang aja dulu itu loh, berobat di rumah. Nah, yang kami minta kepada pihak kepolisian, karena ada dugaan dari keterangan anak korban, di sana kan ada terbentuk geng. Iya ya. Nah, geng ini disebutkan juga bahwa ternyata ada anak-anak pejabat di situ. Iya. Ya, ada anak ketua partai, anak anggota dewan, pokoknya orang-orang hebat lah di situ. Nah, kita minta supaya juga pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak sekolah. Sekolah juga harus terbuka dong, jangan tertutup itu loh. Supaya dilakukan investigasi. Berantas geng sekolah itu. Karena kalau kayak gini kejadian mungkin ada yang sudah pernah kejadian tapi tidak pernah melapor. Takut karena ancaman itu, akhirnya semua orang mengikuti kemauan daripada kelompok geng kecil ini. Ini jangan dibiarkan, Pak, karena anak sekolah, SMA ini lagi generasi bangsa. Kalau mentalnya sudah kayak gini, bagaimana? Makanya tadi saya sepakat itu, Pak Menteri Pendidikan turun dong. Iya. Kalau ada kasus begini-begini itu datang dong lihat ke sekolah itu, turunkan tim, lakukan investigasi, ya kan? Lembaga-lembaga anak turun, karena ini menyangkut mental anak. Soal fisik mungkin bisa sembuh,
Tapi psikisnya anak ini seperti apa ke depan? Makanya kami minta, kami juga berterima kasih pihak Polres Metro Jakarta Selatan sudah berproses dan perkaranya sudah naik sidik. Udah dipanggil-panggilin belum mereka? Artinya dalam waktu dekat ini kan mungkin pasti dengan adanya sidik pasti semua akan dipanggil lagi. Informasi dari Humas sudah 18 orang saksi juga sudah dipanggil, sudah diperiksa, dan juga saat ini pihak kepolisian juga akan melakukan investigasi, melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang lain karena sudah naik sidik kan. Artinya polisi sudah bisa mengambil tindakan tegas gitu loh. Nah kita tidak peduli mau itu anak partai ke, mau anak Iyalah, nggak peduli, ke, mau anak siapa kita nggak peduli. Artinya kami tahu bahwa anak korban itu sama, semua mendapatkan pendidikan sama karena mendapatkan membayar kewajiban juga yang sama gitu loh. Jadi jangan perlakukan yang juga seperti itu. Pihak keamanan sekolah juga saya lihat ya. Pihak keamanan sekolah juga ini kita pertanyakan juga. Masa anak diseret-seret bawa ke atas dilihat sama security-nya didiamin aja? Benar. Ya kan? Loh, ini bisa berbahaya bagi anak korban, nyawanya bisa hilang loh Pak kalau kayak gitu. Lalu bagaimana tanggung jawab keamanan sekolah ini terhadap anak-anak yang lain? Kalau karena ada di situ ada bapaknya ketua partai dan DPR dan lain sebagainya, lalu keamanan dan guru-guru juga akhirnya merasa tidak berani juga. Ini bisa jadi kayak kasus Maria Dendi harus nih. Kan gara-gara kelakuan anaknya, akhirnya bapak itu terseret sampai ke KPK. Nih anak-anak ini bisa membawa pengaruh buruk buat bapaknya nih. Betul. Iya kan? Karena yang ngedidik kan bapaknya. Ya. Kalau bapaknya tidak bisa memberikan ketegasan terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, ya bapaknya bisa terseret-seret. Nah, kalau Anda adalah memang benar nih anak-anak pejabat ya, kalau pejabat yang benar, udah dong, jangan lindungin anaknya, benar nggak? Dan kami juga mau saya kalau ke satu sampaikan pada pihak sekolah. Iya. Ada selebaran surat Pak ya. Iya. Yang menyampaikan bahwa kita ada kehadiran kita di sana tuh yang kemarin sama tim yang ke sana tuh seolah-olah mengintimidasi, melakukan pengerudukan dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Dan kami bisa pertanggungjawabkan itu karena tidak ada pengerusakan, tidak ada sabun kami aniaya, tidak ada sabun yang kami intimidasi. Yang kami datang itu kami mau ketemu sama kepala sekolahnya. Kami mau bertemu dengan pihak yang berwenang. Di sana tuh siapa yang bertanggung jawab? Maksudnya pertanyaan kami adalah kelanjutan pendidikan pada anak korban itu seperti apa? Jaminan keamanan terhadap anak korban seperti apa? Justru di sana tidak sepantasnya lah mereka lakukan seperti itu. Harusnya waktu pintu masuk aja kita mau masuk aja dihalang-halangi juga gitu loh. Ya, jadi maksud kedatangan kami itu mendampingi anak korban dan orang tua anak korban, orang tua murid. Ya, maksud tujuan kami ingin mempertanyakan bagaimana nasib pendidikan anak korban yang sudah berbulan-bulan tidak masuk sekolah karena ketakutan setelah dianiaya, setelah dikeroyok dan pulang dari rumah sakit itu kan dia masih ada trauma ya. Sehingga kami berniat untuk menanyakan kepada sekolah, pihak sekolah. Bagaimana nasib pendidikan anak ini, edukasinya ke depan. Gitu. Namun kami sangat sayangkan juga pihak security dari depan saja sudah mempersulit kami. Ya. Artinya ditanya udah janji belum ini itu. Saya cuma bilang begini, Pak Security, Pak Satpam, kami ini bukan musuh, kami ini bukan preman. Saya pengacara, ini kuasa saya, ini murid sekolah sini, ini orang tua murid yang bayar ke Yayasan Binus Simpruk. Kami mau masuk, mau ketemu dengan yayasan, mempertanyakan hak daripada pendidikan dan apa yang kita sudah bayarkan tiap bulannya. Gitu loh. Jadi tolong jangan mempersulit kami, gitu loh. Nah, setelah itu kami sempat diterima oleh pihak Binus Simpruknya sendiri. Namun demikian kami bisa dikatakan tidak diperlakukan dengan baik lah. Dan perlu digarisbawahi, kami datang itu juga sama teman-teman wartawan, sama teman-teman wartawan, baik itu ada dari TV, dari media online, sehingga sangatlah tidak mungkin kalau kami melakukan satu tindak pelanggaran norma atau pidana seperti yang dianggap, diasumsikan atau dituduhkan kepada kami bahwa kami hari itu membuat gaduh atau menggeruduk. Itu loh. Ya, yang jelas pada saat kami datang ke sekolah tersebut ada perwira polisi ya yang mungkin hadir
atas undangan pihak sekolah, sehingga kami pun berbicara kepada perwira tinggi pada saat itu yang bertugas di sekolah tersebut. Kami sampaikan, komandan mohon izin, maksud dan tujuan kami adalah hanya ingin mempertanyakan hak ya atau kewajiban dari sekolah terkait dengan pendidikan anak ini, saya bilang. Tolong komandan jembatani, saya bilang begitu. Akhirnya bisa ngobrol sama sekolahan. Tidak. Yang kami sayangkan, kami justru dihadapi dengan orang legal. Ya, jadi sekolah tersebut menerima kami dengan orang legal. Lalu saya tanya, ini kan kita nggak bicara kasus. Kita mau tanya hak anak ini, pendidikannya bagaimana ke depan, saya bilang. Jadi kita nggak, kalau ngomong kasus kan prosesnya sudah naik nih di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemarin itu sudah naik ke penyidikan. Oke. Ya, artinya kami datang bukan mau bicara kasus, sehingga tidak tepat kalau kami dihadapi dengan legal. Saya minta, saya bilang, kepala sekolah atau perwakilan kepala sekolah, kita mau bicara masalah pendidikan anak ini. Nggak ketemu kepala sekolah? Mereka tidak berkenan. Kami minta supaya pihak sekolah itu hadir, minimal yang bertanggung jawab itu kepala sekolah. Ini kan Kepala sekolah belum nemuin, belum ngomong. belum ada ketemu sama kita. Yang ngumpat itu loh. Jadi kami bawa ini anak korban tuh ke sana. Ini kan anak didiknya loh, muridnya dong. Iya, murid. Maksudnya ketemu dong sama Iyalah. muridnya. Kenapa sih ngumpat itu loh? Datang. Emang tidak, kalau kita lihat yang diperlukan benar-benar pendidik yang benar-benar pendidik sejati. Ya kan, pendidik yang benar. Ya, adalah orang yang kasus kayak begini udah tahu cara ngatasin yang benar. Bukan malah ngumpat, bukan malah menutup-nutupi. Iya, Makanya betul. kami kecewanya begitu. Kenapa pihak sekolah tidak mau hadir ketemu sama pihak dan anak didiknya? Dia mau tanya, dia masih 4 bulan lagi dia harus selesai ujian di sana. Nah, bagaimana? Dia mau sekolah offline. Bisa nggak ada jaminan keamanan buat dia gitu loh. Oke, Kan- dan Nah, dan ini juga kami garis bawahi bahwa surat lebaran itu kita sudah dapat tuh. Bahwa di situ ternyata ada hal-hal yang kami lihat dari kata-kata dia. Itu seolah menyudutkan pihak kita yang hadiran kita di sana. Tidak sesuai dengan fakta. Tidak sesuai dengan fakta. Lu mau lapor kami siap hadapi, saya tidak peduli. Karena kami datang bawa korban, bawa ayah korban itu loh. Dan sama teman-teman wartawan media. Dan kami bukan preman, kami ini pengacara. Mungkin tampakkan preman, tapi kami pengacara. Kami datang ke sana juga bawa wartawan, Surat kuasa. bawa surat kuasa, ketemu sama pihak kepolisian, berkoordinasi dengan baik. Lalu yang mengintimidasi siapa gitu loh. jadi masalahnya simpel kok sebetulnya. Kalau sekolahnya mau benar, Mau gitu ya, nggak? Iya, betul. udah temuin aja. Iya. Terus habis Betul. itu panggil anak-anak yang Betul. itu juga dia, Betul. ya kan? Betul. Udah temuin, udah sesimpel itu. Pertanyaan jadi kita jadi pertanyaannya adalah kok berbulan-bulan ini janji tinggal janji sih? Ya. Ada apa? Apakah benar lo takut? Kalian takut sama yang katanya anak-anak pejabat ini? Iya kan? Dan pertanyaan bener kan anak pejabat? Jadi Iya. ngaku-ngaku doang. Betul. Ya, makanya kami juga kemarin sangat kecewa. Nah, tindak lanjut dari situ, makanya kan sekarang yang menjadi persoalan 4 bulan ke depan ini kan nasib dia. Kami mau tanya juga kepada pihak sekolah, ini anak nanti lulus tidak gitu loh. Dengan sekolah yang tidak diberikan pendidikan yang Iya. tidak layak, ya seperti para pelaku-pelaku Ya, yang ngerti, mendapatkan saya paham, gitu loh. saya paham. Jadi saya dan tim dari tim hukum akan melakukan segala upaya supaya para pelaku ini mendapatkan juga efek jerah ya. Walaupun dia kejadian itu mungkin anak masih di bawah umur. Kalau saat ini mungkin sudah 18 tahun Iya. atau mungkin masih 17 tahun. Tapi namanya undang-undang, namanya perbuatan pasti ada tindakan hukumnya. Nah, dulu juga pernah kan anak lo dibully, di Iya. bawah umur pun tetap diproses. kan? Tetap Proses. masuk juga. Persidangan, masuk persidangan. Dan Masuk persidangan nanti juga. gue jadi DPR, gue pengen sistem peradilan anak, pidana anak ini kita rubah, kita revisi lagi. Karena sudah banyak pelaku-pelaku yang dianggap anak itu justru kriminalnya lebih parah dibanding orang-orang Betul, dewasa. betul. Ya, ini harus jadi PR kita bersama. Ya. Dan kita yakinkan bahwa polisian Polres Jakarta Selatan bisa sangat fair dan presisi di bawah Kapolres Jaksel teman kita juga nih. Terus Pak Haryoto Kapoldanya pasti Ya. oke, ya. Pak Listio Sigit Polri juga bisa membawa kasus ini, proses kasus ini dengan adil. Nggak peduli mau ada anak ini, anak itu, anak siapa. Tapi maksudnya begini loh, jangan beda-bedakan mau dia anak pejabat, anak petani. Jadi Bayarnya sama. Menteri Pendidikan atau pihak terkait harus juga jangan hanya apa ya, jangan hanya lihat sekolah mewah elit, Iya. tapi dalamnya coba dicek gitu loh. Iya, gue nggak nyangka. Kalau gue pikir kan kita menyekolahkan anak di sekolah yang mahal, Iya. yang apa untuk menghindari yang namanya Ya. hal seperti ini. Iya, Ternyata betul. di sekolah yang sangat mahal,
terjadi, malah lebih mengerikan. Lebih ngeri, betul. Kan itu kan kita mau di gimana lagi udah. Dari dengar cerita dari anak korban aja, kita yang dewasa yang ngeri, Bang. Iya. Ini sadis. Dan Sadis. gimana mereka-mereka itu nanti kalau jadi pemimpin, jangan sampai deh, Jangan sampai. ya. Dan penasaran saya satu sebelum saya tutup. Kak ini anak siapa? Karena ini, Ya. Kak ini ketua geng. Ya. Anak buahnya itu ada katanya anak ketua partai, anak Ya. pejabat DPR dan lain sebagainya Ya, gitu. betul. Artinya Kak ini kan berarti bapaknya lebih, orang tuanya lebih, Iya. Udah pasti lebih jagoan nih. tinggi lagi, Hah? ya. Siapa sih? Anak siapa? ya. Tahu nggak? Kalian udah tahu belum? Ya, belum. Sampai saat ini kita belum tahu. Iya. Oke, yakin? Belum Kayaknya tahu deh, pura-pura nggak tahu nih. Iya. Berarti ngeri nih kayaknya nih orang tuanya nih. Orang tuanya lah. Nanti Iya. kita dalam perjalanan pasti semua akan terbuka kok. Iya. Oke, ya udah. Kamu mudah-mudahan udah sedikit plong. Tapi kamu tetap harus semangat. 4 bulan lagi kamu lulus, udah. Kamu buang jauh memori buruk kamu. Iya, betul. Udah keluar negeri, udah. Nanti gaul sama anak saya aja di luar negeri, ya. Baik, terima kasih. Udah, nanti lupakan. Dan ini adalah PR dari pemerintah kita, khususnya Kementerian Pendidikan dan DPR Komisi 10. Bagaimana kita menyehatkan sakitnya dunia pendidikan kita yang Yes. seperti ini. Iya. Sepakat. Bukan hanya di sekolah-sekolah tingkat SLTA, pesantren, SLTP, tapi juga di dunia pendidikan dokter spesialis juga pembulian dan pemerasan dan penyiksaan juga terjadi. Sekarang pertanyaan saya Pak Dewan. Iya. Kalau swasta itu di bawah Menteri Pendidikan bukan? Nah itu dia gue nggak ngerti. Nanti gue masih cari tahu. Atau ada menteri lain yang mana harusnya di sama swasta kali gitu? ya. Harus kita tanya ya. Iya. Jangan-jangan Ada beda menteri itu. beda menteri ya. Aduh kacau. Harusnya sama lah. Harusnya sama. Jangan pendidikan. Pendidikan. Mau swasta mau Tunggal. apa. Nih Bang Nah kayaknya ngejebak saya nih. Iya ilmunya gimana gitu. Saya belum dilantik ya. Ya, tapi Iya, Pak, iya, ya, iya. maaf sebelumnya ini kan anak saya Iya. udah sangat teranyah Pak, Iya, sampai iya. sekarang. Iya. Sekarang di rumah juga sering teriak sendiri gitu kan, begitu apa ingat kasus-kasus Iya, ini terus terang termasuk teriak karena sendiri. OSIS. Terus di samping itu juga kelanjutan sekolahnya masih belum jelas nih Pak sampai sekarang gitu. Jadi kalau bisa ya seperti yang disampaikan anak saya tadi, mungkin kami takut gitu ya Iya. dengan Ngerti, paham orang-orang saya. penguasa-penguasa ini takut kami melaporkan begini aja kalau tidak saking pedihnya hati saya tidak berani sebetulnya. Takut saya karena kami ini orang biasa gitu kan. Sementara mereka ini diduga, kata anak saya nih, ada yang pejabat, ada yang DPR, MPR, ada yang ketua partai gitu. Nah, kami ini sebagai orang yang biasa-biasa aja takut sebetulnya, takut diintimidasi gitu ya, takut diapa-apain gitu ya, takut apa-apa. Tapi ini harus takut diteror. Tapi ini harus kami sampaikan. Iya, gitu. benar, Pak. Kalau enggak nanti anak saya apa jadinya gitu kan di hari yang pertama di tanggal 30 Januari gitu ya, lalu hari selanjutnya di tanggal 31 Januari gitu ya. Orang pertama, yang kedua, yang ketiga menganiaya anak saya, dan ada lagi selanjutnya gitu. Nah ini kalau nggak sempat saya cepat tahu, saya mohon maaf ya, ini nggak tahu apa yang akan terjadi sama anak saya. Bersyukur sama Allah sudah terselamatkan anak saya, nyawanya gitu Pak. Jadi saya selaku orang tua mengajukan permohonan kepada pemerintah yang terkait, ya mohon banget gitu ya Pak ya, mohon diberikan kepada kami Rasa aman. rasa aman, nyaman, keadilan yang sebaik-baiknya sebagai karena kami ini adalah warga negara Republik Indonesia. Sama-sama bayar pajak semua. Iya, kok. yang sama Iya. mempunyai hak, kewenangan dan tanggung jawab gitu Pak. Iya. Nah sekarang terakhir anak saya ini karena udah kondisi ini seperti ini, berharap saya selaku orang tua supaya secepat mungkin karena waktunya cuma 4 bulan lagi gitu ya untuk sekolahnya, mohon nanti dari pemerintah memberikan support kepada sekolah anak saya supaya memberikan perhatian penuh kepada harus pendidikan anak saya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mengingat waktu sudah singkat. Iya, Saya setuju. Pak, Setuju. dari saya, Pak. Saya kawal ya, saya kawal. Itu aja Pak. Saya belum jadi DPR aja, sekarang belum dilantik, saya janji. Saya bantu, saya kawal ini. Baik. Ya, nanti apalagi kalau saya udah dilantik, ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Mas Sunan, Iya. Bang Nahak juga. Terus kawal kasus ini, jangan takut ya. Kenapa? Kayaknya ada tekanan ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Aduh, Iya. kalau lihat historical kita udah ngadepin Iyalah. anak-anaknya siapa aja Kita lah. percaya. Ya. Benar, Terima kasih benar. banyak. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, dan pihak sekolah manapun apabila ada kasus-kasus pembulian, apalagi udah penyiksaan, kekerasan seperti ini, harus speak up. kriminal harus berani bertindak. Jangan takut. Pertanyaannya, kalau kalian menutup-nutupi, ada apa dengan kalian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.